Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Nilaku ID, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Pagi hari ini kita sedang berada di salah satu lokasi customer kita di area Jagakarsa, yang mana kita akan melakukan instalasi paket kolam sistem RAS dengan spesifikasi kolam diameter 2 meter sebanyak 6 buah kolam. Saat ini kita masih proses pembuatan filtrasinya, dan kita menggunakan media filtrasi berupa beton. Ini karena total volume air yang harus dikelola untuk 6 buah kolam D2 ini sangat besar, sehingga kita tidak menggunakan drum untuk filtrasinya karena akan membuat drum sangat banyak sekali yang akan berimpact kepada penyusunan dan maintenance-nya akan jauh lebih ribet dibanding kolam kecil. Total volume jika lebih besar dari 5 kubik, maka dari kita menyarankan lebih baik menggunakan filtrasi dengan media beton dibanding dengan drum. Ikuti terus perjalanan ini, tunggu sampai kolam ini selesai jadi dan running. Melanjutkan kembali proses pembuatan kolam dengan sistem RAS dengan spesifikasi kolam diameter 200 sebanyak 6 buah kolam di salah satu lokasi customer kita. Sekarang ini sudah dipasang paranet ya, jadi supaya lebih adem dan supaya sinar matahari tidak masuk secara langsung. Karena ini ternyata kalau tidak ditutup, sinar matahari dari arah sebelah sana langsung masuk ke dalam kolam. Nah, ini juga ada akses buat masuk ke dalam kolamnya. Dan saat ini kita masih finalisasi untuk membuat filtrasi, ya, pemipaan di dalam filtrasi, pemipaan untuk filter biologisnya. Di sini kita akan menggunakan diffuser yang 10 inch karena ruangan biologisnya lumayan besar. Jadi kalau hanya dengan menggunakan uniring maupun batu aerasi biasa itu tidak mampu. Di sini kita menggunakan ring blower CRE yang 750 watt, ya. Oke, kembali lagi di pagi hari ini kita akan fokus melakukan finalisasi pemipaan mulai dari kolam menuju filtrasi. Hari kemarin kita sudah menyelesaikan area filtrasinya. Jadi box untuk filtrasi yang menggunakan beton sudah selesai. Kita juga sudah mulai melakukan pemasangan pipa-pipa untuk tiap filtrasinya. Kemudian kita juga sudah pasang diffuser dan hari ini harapannya semua selesai. Jadi mulai dari pemipaan dari kolam menuju filtrasi selesai. Dan pipa-pipa dari pompa air, mesin aerasi sudah terakit semua hingga ke kolam. Ikuti terus perkembangannya.
Oke, akhirnya kita sudah selesai melakukan instalasi sistem RAS di lokasi salah satu customer kita. Sekarang kita lihat isinya. Oke, jadi pertama ini ada kolam di 200 sebanyak 3 buah sebelah sini dan 3 buah sebelah sana. Jadi ada sebanyak 6 buah kolam. Terus kemudian setiap kolam ini ada pipa SLO, ya, dia yang berfungsi menyedot kotoran dari dasar kolam untuk ditarik, disedot, kemudian dialirkan ke filtrasi. Nah, untuk pemipaannya itu semua terpusat ada di sebelah sana, ya, di luar. Jadi aliran pipanya ke sana, langsung masuk ke pre-filter. Oke, sekarang kita coba masuk ke pre-filternya. Oke. Nah, ini pre-filternya seperti biasa, ini berfungsi sebagai pengendapan kotoran, ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan sistem RAS, pastikan menggunakan pre-filter. Karena kalau tidak, kotoran yang berasal dari kolam ikan itu langsung masuk ke filter mekanis. Tapi kalau ada pre-filter, itu kotoran akan mengendap di sana, sehingga kotoran padat yang masuk ke area filter mekanis itu sedikit lebih berkurang, ya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu rutin membersihkan filter mekanis ini. Dan di sini kita menggunakan brush. Ini brushnya, ya. Ini full, supaya menangkap kotoran lebih optimal lagi. Terus setelah itu kita ada filter biologis. Di sini kita menggunakan Kaltmas sebanyak 160 kilo, ya. Kita menggunakan diffuser di sana. Itu diffusernya itu diffuser 10 inch, ya. Terus dari filter biologis kita masuk ke PA buffer, nanti kita masukkan karang jahe di sini. Terus kemudian ini sump tank yang isinya hanya pompa air, itu kita pakai pompa air dari RDI. Red Dragon Indonesia. Dan dari sini air bersih langsung disedot pakai pipa ini, dialirkan menuju kolam. Nah, itu pemipaannya ada di bawah. Nah, oke, jadi langsung masuk ke dalam kolam pakai pancuran yang di situ. Nah, itu pancurannya. Di setiap kolam ada pancurannya. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang berminat membuat sistem RAS bersama dengan kita, jangan sungkan bisa menghubungi kita. Kita akan dengan senang hati membuat kolam dengan sistem RAS di tempat teman-teman semua. Oke, itu saja teman-teman video yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Akhirnya pembuatan kolam sistem RAS di lokasi salah satu customer kita ini sudah selesai. Kita melakukan instalasi dalam waktu kurang lebih 2 hari, ya, jadi cukup cepat. Dan bisa dicontoh, mungkin ini sebagai salah satu contoh juga teman-teman, ini salah satu bentuk atapnya, tiangnya, ya, pelindungnya. Terus di sebelah samping ini dikasih paranet untuk menghindari sinar matahari secara langsung maupun air hujan yang tampias dari samping. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sudah kotor semua. Karena kalau ada pekerjaan seperti ini, itu saya langsung yang melakukan pengerjaan bareng sama Mas Ranu, ya. Jadi itu nggak bisa di video karena nggak ada yang taking videonya. Jadi sekian, kita udah capek, kita mau istirahat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.